Chandra harus kemudian berkata kepada Rika, "Jika aku masih terbang kelas 1 ketika aku kembali kali ini, bukankah aku akan menderita lebih banyak kerugian ketika aku menyelesaikan bisnisku dan terbang kembali dengan kelas 1? Ini adalah 3 penerbangan kelas 1 dan ratusan ribu orang hilang. Jika aku menghabiskan begitu banyak uang untuk tidur di pesawat, sebaiknya aku tetap di rumah dan tidak keluar." Rika bergumam tidak puas. "Kita sepakat untuk pergi berbulan madu. Tapi kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian di sini selama beberapa hari, kan?" Chandra Haris juga merasa ini sangat tidak pantas, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Kalau begitu kamu tinggal di hotel dan tunggu aku akan kembali segera setelah kamu menyelesaikan pekerjaan." Rika menghela napas lega dan berkata, "Itu saja, jadi kamu harus cepat. Sudah hampir waktunya untuk kembali ketika kamu tiba." Chandra Haris mengangguk dan berkata, "Aku akan kembali ke kelas ekonomi malam ini. Aku tidak akan bisa terbang di kelas 1 setelah aku menyelesaikan pekerjaanku." Perjalanan pulang pergi ini menghabiskan biaya 100 juta, sungguh menyakitkan. Kelas ekonomi kurang dari 10 juta, itu masih dapat diterima. Rika setuju, lebih ekonomis terbang di kelas ekonomi. Ruang pribadi kecil di pesawat jelek ini tidak tertutup sepenuhnya. 2 tiket pesawat pulang pergi berharga 100 juta. Jika kamu punya uang sebanyak itu, kamu bisa pergi ke hotel bintang 5 untuk mencari kamar presidensial suite. Di sana kamu bisa berbaring dengan nyaman selama 3-5 hari. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Menurutku kelas ekonomi cukup bagus. Hanya membutuhkan 8 atau 9 jam untuk sampai ke sana. Jadi kamu cukup mengertakkan gigi dan melupakannya. Aku dulu kuliah. Saat aku datang ke Jakarta dari kampung halamanku, butuh lebih dari 10 jam untuk naik kereta hijau. Jika aku bisa membeli tiket, itu akan menjadi masalah besar. Aku pernah berdiri sepanjang perjalanan." Chandra Haris menghela nafas, "Oke, sudah beres. Ayo turun dari pesawat dulu. Aku akan mengantarmu ke hotel, lalu kembali." Keduanya turun dari pesawat, melewati bea cukai, dan naik taksi ke hotel yang dipesan. Setelah mendapatkan tiket pulang dalam perjalanan, Rika mengingatkannya, "Beritahu Tama sebelum kamu naik pesawat. Beritahu dia nomor penerbangannya, dan minta dia menjemputmu di bandara kalau begitu." Chandra Haris langsung menolak, "Aku tidak akan memberitahu siapapun saat aku kembali kali ini. Saat aku sampai di sana, aku akan langsung menemui Rudy dan meminta maaf padanya. Bahkan jika aku berlutut dan bersujud 3 kali. Selama masalah ini selesai, aku akan menemui Presidir Paul untuk melihat bagaimana masalah dalam asosiasi dapat diselesaikan. Jika bisa diselesaikan, aku akan langsung kembali. Bagaimana jika masalah ini tidak dapat diselesaikan?" Chandra Haris menghela napas dalam kebingungan. Jika orang itu tetap berpegang pada masalah ini, aku rasa aku tidak akan bisa bertahan di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Kita akan lihat kapan waktunya tiba. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan keluar dari asosiasi lukisan dan kaligrafi pada saat yang paling buruk. Persyaratanku saat ini tidak tinggi. Aku hanya tidak ingin masuk penjara. Rika berkata, "Mari kita bicara dengan Rudy saat kamu kembali. Jika tidak berhasil, mintalah bantuan Tama. Lebih baik merasa malu daripada masuk penjara." Baik, ketika keduanya tiba di hotel, hari sudah malam sesuai waktu Jakarta. Tama dan Alena baru saja selesai makan di rumah. Alena mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Tama, "Aku melihat notifikasi di perangkat lunak penerbangan. Penerbangan ibu dan ayah mendarat hampir 2 jam yang lalu. Aku kira mereka seharusnya sudah tiba di hotel. Biarkan aku menelepon." Tepat setelah dia selesai berbicara,
Dia menerima panggilan video dari Rika sebelum membuka chat. Chandra Haris berpikir ketika dia tiba di hotel, dia akan melakukan panggilan video terlebih dahulu kepada Tama dan Alena untuk memastikan mereka aman. Dan kemudian diam-diam terbang kembali ke Jakarta untuk berbisnis. Yang mereka berdua pedulikan adalah apa dia dan Rika telah berhasil tiba di hotel dan memulai bulan madu mereka. Selama mereka memberitahu mereka bahwa perjalanan di hotel aman, mereka pasti tidak akan terlalu memperhatikannya. Kemudian biarkan Rika mengambil beberapa foto lingkungan sekitar setiap hari dan mengirimkannya kepada mereka. Atau posting ke momen, mereka seharusnya bisa membodohi mereka. Segera setelah video terhubung, Chandra Haris dan Rika terlihat duduk di sofa ruang tamu hotel. Lantai hotel sangat tinggi sehingga mereka dapat menikmati pemkamungan Palm Island yang terkenal di Dubai. Rika mengangkat ponselnya dan berkata pada Alena sambil tersenyum, "Nak, ayahmu dan aku ada di hotel. Kamu dan Tama harus berhenti memikirkan kita." "Oke, Ibu." Alena melihat hubungan mereka berdua. Dia santai dan merasa sangat senang, lalu dia berkata, "Ayah dan ibu bersenang-senang di sana dan lebih memahami karakteristik lokalnya. Jika ada makanan khas setempat yang terkenal, ingatlah untuk membawakannya kembali untuk Tama dan aku." Rika berkata dengan gembira, "Jangan khawatir, Ibu pasti akan membawakannya untukmu ketika waktunya tiba." Setelah itu, dia menambahkan, "Ayahmu berkata bahwa data roaming internasional di ponsel kita sangat berharga. Dan jaringan telepon seluler di sini sangat lambat. Dan wifi di hotel sangat lambat. Jadi jangan kirimkan video kepada kita saat ini. Jika kamu punya sesuatu, kirimkan saja ke chat atau SMS." Alena tidak banyak berpikir, mengangguk, dan berkata, "Oke, kalian bersenang-senang, pastikan memperhatikan keselamatan. Hal lainnya adalah waspada saat kamu keluar dan jangan pernah mempercayai orang asing." Rika dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, Ibu sudah berpengalaman sekarang dan pasti akan sangat berhati-hati." Setelah itu, dia berkata, "Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, sayangku. Aku akan pergi keluar bersama ayahmu untuk makan dan mengunjungi Dubai Mall." "Oke," Alena berkata sambil tersenyum. "Aku harap ibu bisa bersenang-senang." Meskipun Tama tidak mengatakan apapun, namun dari perkataan Rika yang sengaja memberi pertanda lambatnya kecepatan internet, dia menduga Chandra Haris kemungkinan besar akan segera kembali. Saat ini, Tama belum memikirkan pelajaran apa yang akan ia ajarkan kepada ayah mertuanya kali ini. Skala masalah ini bisa longgar atau ketat, dan semua ketatnya berada di bawah kendali Tama. Jika dia sedikit lebih santai, dia akan menjadi lebih mulia. Setelah dia menyumbangkan 300 juta, dia akan meminta Rudy untuk datang sendiri untuk membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa insiden Alvin di momen chat adalah kesalahpahaman dan semuanya tidak ada hubungannya dengan penipuan. Dengan cara ini ayah mertuanya akan kehilangan uangnya, tapi setidaknya reputasi dan status pribadinya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan tidak akan terpengaruh. Jika lebih ketat, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Dia hanya akan menjamin bahwa dia tidak akan tertangkap dan mengabaikan sisanya. Pada saat itu, reputasinya akan hancur. Dan reputasinya di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pasti akan tercela juga. Mengenai metode mana yang harus dipilih, dia juga harus diam-diam mengamati apa ayah mertuanya benar-benar menyesalinya. Pada malam hari di Dubai, Chandra Haris menyeret tubuhnya yang lelah dari hotel di kota ke bandara sendirian. Karena tiket pulang pergi yang dibelinya adalah kelas ekonomi, dia hanya bisa duduk di bangku keras di sebelah gerbang keberangkatan dan menunggu gerbang dibuka. Sambil menunggu, ia membuka website Jakarta Charity Foundation dengan patah hati.
menemukan rekening donasi mereka, dan berencana mentransfer 300 juta ke yayasan. Alasan dia memilih untuk mendonasikan uangnya ke Jakarta Charitable Foundation adalah karena dia melihat banyak pedagang barang antik di lingkaran pertemanannya. Semua membahas sumbangan Rudy sebesar 10 miliar kepada Jakarta Charitable Foundation. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.